Coba dilihatkan dulu Apa? ke penonton. Kosong ini asli. kertas kosong ya. Nah, saya trik sobek, tidak usah terlalu besar-besar ya, contoh saja yang sekiranya berbentuk uang. Saya lipat seperti ini, saya lipat, saya lipat lagi, kosong, saya lipat. Uangnya akan robah dengan sendiri. Kertas akan robah menjadi uang. Luar biasa. Tepuk tangan, tepuk tangan. Terima kasih, terima kasih. Artinya Mas Saiful ini kalau ingin jadi dukun terkenal bisa ya dengan trik tadi disatukan dengan kebatinan, trik sulap dengan kebatinan. Kalau punya niat jahat gitu. ya, kalau saya punya niat seperti itu mungkin saya bisa dibikin nangis sampai suaya-waya, kayak kalau orang Jawa bilang suaya-waya, itu guling-guling sampai kadang orang tua saking bingung diikat saya itu. Ya bisa lepas sampai mau bunuh diri, katanya mau masuk sumur katanya. Sampai tangga kampung panggil. Wah, di situ sudah banyak orang yang lagi kerasukan. Akhirnya orangnya masih, begitu saya masuk, cuman saya baca Kicib Sulaiman saya langsung sembuh. Ada paku dalam perut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Malam Mencekam. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya Mang Ei dan tim kembali hadir mengantarkan kisah-kisah mistis, misteri dan juga horor ke hadapan Anda. Malam hari ini kita akan mendengarkan kisah dari Mas Saiful. Nah, Mas Saiful akan mengisahkan kepenasaran beliau terhadap ilmu kebatinan dan ilmu sulap. Jadi Mas Saiful ini bisa membedakan mana ilmu kebatinan yang asli dan mana itu trik atau sulap. Seperti kejadian-kejadian yang saat ini sedang ramai ya, pesulap merah dan Gus Samsudin. Ada kemiripan dengan kasus-kasus para dukun. Nanti akan dikisahkan oleh Mas Saiful. Ini kisah nyata ya. Mulai dari tahun berapa Mas Saiful? Mulai dari tahun 86 saya kecil sudah mengalami hal-hal gaib dulu. Oke. Dari tahun 86 ya. Awal muasal kisah ini terjadi. Iya. Baik, sebelum mulai supaya semangat ceritanya, kita kasih hadiah dulu. Terima kasih. Nah, ini Terima kasih. oleh-oleh dari Malam Mencekam dan tim. Mudah-mudahan suka. Silahkan dipakai untuk Mas Saiful. Suka nggak nih? Suka. Alhamdulillah. Nah, untuk sobat yang ingin memiliki t-shirt, silahkan baca di deskripsi dan langsung hubungi admin. Ada 11 desain di sana. Silahkan pilih mana yang Anda suka. Kita ke Mas Saiful. Mas Saiful sehat? Alhamdulillah, Rabbil Alamin, sehat. Terima kasih sudah mau tampil di MM ya. Profesi apa? Saya profesi karyawan. Karyawan apa nih? Karyawan toko, kadang merangkap dengan keahlian saya ngelas. Jadi pesulap juga Ya. welder ya, mengelas. Iya, pekerja tetap. Pesulap sih hanya seni, Hiburan ya. untuk hiburan semata. Cuman kan zaman sekarang orang disalahgunakan sama oknum-oknum paranormal ini yang semakin kesini kan, waduh, parah, ampun. Oke, kita langsung dengarkan kisah dari Mas Saiful. Silakan Mas.
Sewaktu saya waktu umur 6 tahun itu saya mulai di situ. Awal saya mulai mengalami hal-hal gaib, mimpi-mimpi yang aneh-aneh. Dari tidur saya kadang nangis ketakutan. Sekitar umur 10 tahunan mulai di situ bertambah mimpi. Makhluk tinggi besar. Kadang saya tidur posisikan di belakang jendela. Itu jalan perasaan tuh. Dan melongok. Orang tinggi besar hitam melongok. Yes, karena kecil ya takut. Takut sampai nangis nyari orang tua meluk. Saya itu udah suka kerasukan kecil tuh. Suka kerasukan, satu kampung tahu semua saya. Nangis sampai suaya-waya, kayak kalau orang Jawa bilang suaya-waya. Itu guling-guling sampai kadang orang tua saking bingung diikat saya itu. Ya bisa lepas sampai mau bunuh diri. Katanya mau masuk sumur katanya. Ingin nyemplung sumur katanya, bunuh diri katanya. Saya pun aneh, masa kalau pas sadar itu kan. Sewaktu itu kan saya lagi kerasukan apa, di situ ada orang tua lah, sesepuh di situ yang termasuknya orang punya ilmu kegaiban juga. Dia kiai. Kadang kalau saya lagi kerasukan panggillah beliau. Sekarang dia sudah almarhum. Nah, mulai di situ saya mulai bertambah dan beranjak dewasa. Terus saya menemukan buku punya orang tua, primbon, tulisan orang tua langsung. Di situ saya mulai baca perlahan-lahan, dilihat ini bacaan apa. Saya pun tanya ke orang tua, Pak, ini bacaan apa? Langsung orang tua kamu ngambil sembarangan aja kan. Sini, simpan lagi. Ya namanya anak waktu kecil penasaran, ya selalu diambil lagi. Sumput-sumputan dari orang tua diambil, dibaca, dan tahu ada di situ ada tata krama aturan. Di situ ada kayak kalau pedukunan sih kan ujub. Di situ ada cara buat rujak uni atau apa, itu saya yang tidak berani dan sampai sekarang pun tidak boleh sama orang tua. Di situ akhirnya saya minta, penasaran, ya sudah, dikasihlah sama orang tua. Kamu amalkan saja ini apa, doa Kijib Rifai, puasa, suruh puasa. Saya nurut 3 hari 4 hari pati gini mutih, saya ikuti. Nah di situ saya mulai ada keanehan, hal gaib yang merasuk di badan secara langsung. Di situ mulai setiap saya zikir malam dan membaca itu kalam ilahi Kijib Rifai itu, semutan dari kepala sampai ke kaki. Dan akhirnya pun sukses. Saya tanya setelah, Pak, alhamdulillah saya sukses, puasa saya berhasil. Untuk apa ini? Sudah, pegang saja untuk keselamatan. Ya sudahlah, namanya orang tua ngasih pasti untuk kebaikan, untuk anaknya kan, seperti itu. Di situ saya mulai bergelut dengan hal-hal kegaiban itu, belajar sampai terbengkalai semeraut sekolahan saya. Sekolah sewaktu itu kan saya masih sekolah. Kadang karena zikirnya melebihi batas daripada umumnya orang mestinya belajar, saya zikir kadang ke musola malam-malam itu, melakukan sholat hajat, sholat tahajud. Paginya kadang suka ketiduran, tidak sekolah. Seperti itu. Orang tua, kamu tuh sekolah gimana? Ya saya bakal semangat. Asal saya minta bacaan ini lagi yang waktu itu saya pernah buka kan.
Haduh katanya. Kata bapak, kalau saya kasih sekolahnya semangat lagi ya. Iya. Ya biasa untuk merayu orang tua semangat. Dikasihlah Hizib Sulaiman. Suruh puasa 3 hari 3 malam. Kalau itu 3 hari 3 malam langsung. Tidak makan tidak minum. Sukses dan berhasil. Dan saya pun tanya untuk apa. Nah di situ mulai yang tadinya saya melihat hal-hal aneh, hal-hal gaib sudah tidak melihat lagi karena sudah punya Hizib Sulaiman itu. Ya cuman karena orang tua tidak memberitahu kalau itu untuk apa. Ternyata kan yang namanya dari ajian Sulaiman itu kan menundukkan makhluk seperti bangsa seperti itu. Di tahun 97-98 saya mulai buka usaha warung di situ. Dari buka mulai jam 5 sore sampai subuh. Saya bertemu kawan-kawan saya. Kenal dengan yang lain. Banyak dari tamu. Terus ternyata mereka itu orang-orang magician, pesulap-pesulap. Nah di situ saya mulai berkumpul dan belajar. Oh trik sulap. Oh berarti ilmu ini di gaib-gaib ini nih seperti ini. Ternyata permainan, bohong, ilmu seperti ini, oh alatnya seperti ini, dan ada semua alatnya seperti ini. Dan sampai akhirnya saya beli alat-alat sulap yang lain mengikuti, dan saya kadang menghibur untuk teman-teman di warung kalau lagi ngopi pada apa saya hibur. Dan di situ mulai orang menganggap saya keanehan. Yang tadinya saya biasa, di situ mulailah terkenal saya dibilang abah. Mulai orang pada menyebut saya dukun bahkan. Bahkan di situ saya pun ya merasa tersinggung juga, sakit dibilang seperti itu tuh. Saya tidak mau. Saya sebetulnya hanya memainkan sulap. Cuman saya sudah ngomong ini sulap. Tapi mereka beda pemikirannya. Tapi saya tidak pernah membuat seperti kayak oknum-oknum paranormal yang lain yang memanfaatkan. Tidak, saya tidak pernah. Ilmu ya ilmu, sulap di situ. Nah mulai di situ saya pernah dari awal teman ikut ada yang sakit kerasukan, saya obati sembuh. Cuman saya pegang sembuh. Mulai di situ mungkin dari kawan-kawan saya, si Ipul katanya bisa, si Ipul bisa, penasaran lah. Sampai tangga kampung panggil. Wah di situ sudah banyak orang yang lagi kerasukan. Sudah banyak air dari orang-orang bisa itu. Airnya orangnya masih. Begitu saya masuk, cuman saya baca Hizib Sulaiman saya langsung sembuh. Cuman pikir saya di situ karena masih ada air, ya sudah tinggalkan saja. Selang berapa hari, 3 hari kemudian panggil lagi, kumat lagi gitu. Datang lagi, baru saya obatin, kasih air. Sebenarnya saya tidak mau begitu kan tuh. Tapi ya gimana lagi, karena mulut dari mulut, kasih sembuhlah. Sampai ada orang bayi yang kerasukan, bayi melotot, sakit karena saking sakit melotot. Saya mulai di situ. Saya baca lagi Hizib Sulaiman. Ya alhamdulillah sembuh. Dan di situ mulai orang tua ngasih tahu, yaitu keistimewaannya Sulaiman. Kamu sudah punya itu, buat pegangan badan kamu supaya kamu tidak membahayakan badan. Belilah Asmaul Husna, hizib benteng kata orang tua sih itu. Asmaul Husna, saya puasa beli 1 hari 1 malam. Situ saya sukses kembali. Dan semakin di situ semua orang memanggil saya Abah. Abah Yoyoy. Dan ya awal Abah itu emang dari sebetulnya ejekan awal dari kecil. Karena saya rambut sudah putih dari
dari kecil SD saya sudah rambut sudah robah. Mungkin dari gen orang tua. Di situ mulai abah. Semua pada ngeledek ya saya biarkan, saya terima, biarin. Orang pikir bercanda. Udah sampai sekarang nempel itu. Dan saya punya julukan Abah Yoyoy. Ya dari kawan-kawan saya semua. Dan terus saya tidak di situ saja. Karena saya punya trik-trik sulap dari kawan-kawan saya yang lain. Kadang saya masih penasaran hal gaib apa yang sampai sekarang saya penasaran itu. Saya tetap penasaran di situ di tahun 99 2000 saya dapat info dari kawan saya, ada katanya yang benar-benar punya gaib asli daerah Sumedang. Datanglah saya ke sana. Sampai di situ pun saya dapat keanehan juga. Ada nenek-nenek, ya saya disambut dari nenek-nenek itu. Punten mau ketemu Wah, ada. Oh, Wahnya ada di atas, padahal di rumahnya. Ya pikir saya lagi pergi, turun lagi lah saya tuh. Dan balik lagi setelah duhur, setelah azan duhur, saya sholat duhur dulu. Balik lagi masuk. Ternyata nenek-nenek itu tidak ada. Masuklah saya tuh. Dan di sana saya disambut. Pertama disangkanya saya ingin menantang, padahal tidak. Saya ingin berguru dan ingin belajar di UA. Mulai di situ saya mulai benar-benar masuk ke goa yang gede, dan di situ mulai saya diuji nyali. Bener-bener. Gaibnya ada. Jin bener-bener. Dan di situ saya ditendang, badan saya belakang, kaki sebesar punggung saya, seperti besi keras. Berarti benar. Gaib itu ada. Mulai di situ saya suka silaturahmi ke UA dan mulai sharing tukar pikiran, kadang minta bantuan ke UA. Saya pun menekuni ibadah kembali, tambah getol ibadahnya. Dan di situ saya sudah agak menjauh dengan saudara-saudara saya yang karena sudah punya kesibukan masing-masing mereka. Ya saya juga sebagai pekerja, karyawan toko, kadang ya sudah sibuk. Dan situ pun saya di warung jualannya sudah tutup. Dan sudah di rumah kadang jualan. Dulu kan begitu. Jadi setelah penasaran hilang, kemudian diperdalam ilmu sulap. Iya, diperdalam ilmu sulap. Suka sharing kalau waktu masih warung ada, saya suka kumpul dengan kawan-kawan. Di situ saya suka tukar ilmu, bertukar trik. Pernah mencoba untuk menggabungkan ilmu kebatinan dengan trik sulap? Oh, tidak pernah. Nggak pernah. Saya malah mendoktrin orang-orang yang ke warung saya bahwa ini sulap, jangan terperdaya dengan sulap. Apa yang paranormal oknum sekarang nih, paranormal, saya memberitahu kepada mereka, hati-hati, sulap, ilmu, begitu. Jangan disatukan ya. Tidak bisa. Nah kalau misalnya penasaran nih saya, mungkin penonton juga penasaran, bisa nggak mempraktekkan trik sulap, bisa merubah kertas jadi uang, yang digabungkan dengan ilmu kebatinan, akhirnya orang percaya. Yeah. Nah ini bisa nggak dibuktikan oleh Mas Saipul sekarang nih? Insya Allah saya bisa. Kasih kertas, iya. Tolong dipraktekkan, berubah jadi uang. Bisa. Oke, terima kasih. Tolong nih kru. Saya minta kertas. Dan ya, ini kertas kosong nih ya. Kalau oknum paranormal, dukun kadang kan menarik uang. Nah itu biasanya kan begitu. Kalau saya sih trik sulap, bukan tarik uang. Bukan mau ingin menipu, membohongi orang dengan cara seperti itu. Tidak, kalau sulap. Contoh seperti ini kosong. Saya contoh ini sobat. Coba dilihatkan dulu ke penonton. Kosong ini asli. kertas kosong ya. Nah,
Nah, saya trik sobek, tidak usah terlalu besar-besar ya, contoh saja yang sekiranya berbentuk uang. Saya lipat seperti ini, saya lipat, saya lipat, lipat lagi, kosong, kosong, saya lipat. Uangnya akan robah dengan sendiri. Kertas akan robah menjadi uang. Luar biasa. Tepuk tangan, tepuk tangan. Terima kasih, terima kasih. Ini luar biasa nih 50.000. Nah, ini paranormal. Kalau memang dia paranormal bisa mengandalkan uang, tidak usah jadi dukun. Dia otomatis kan sudah kaya. Ini yang anehnya, orang yang sudah tertipu daya, kok sampai maunya ngasih uang digandakan. Atau kalau saya mah masih mending suruh bekerja atau nabung yang rajin, itu baru bisa menghasilkan. Ini mantranya apa nih? Tolong dibagi dong. Oh, mantranya? Ya. Ini tidak ada mantra. Katanya tadi cir gobang gocir. Bukan, itu tidak ada Nggak mantra. pakai mantra ya? Tidak. Ini hanya trik seni permainan sulap. Mestinya kan untuk seni. Makanya kayak pesulap-pesulap merah. Siapa itu? Bang Marcel. Bang Marcel ya. Itu benar, saya dukung sekali 100%. Maju terus. Bang Marcel bongkar oknum-oknum pedukunan. Oknum ya. Oknum Artinya ya. dukun juga ada yang benar. Iya, karena saya kan di sini oknum. Dukun juga bukan dukun ya. Berarti orang yang termasuknya bagi saya orang alim, bukan orang dukun. Kalau orang Cirebon bilang mah orang alim. Dia punya kelebihan yang karena setara dekat dengan Sang Pencipta. Seperti itu. Ya. Oke, luar biasa. Pernah nggak trik ini dibeli oleh dukun? Nah, itu saya pernah. Ada kisahnya? Ya, saya pernah dengan kawan-kawan saya. Kawan saya yang mengajak. Ayo, katanya keliling yuk. Keliling kemana? Ke paranormal. Main-main katanya. Ya sambil lihat-lihat. Terus apa? Ya dihibur juga, kata dia. Dihibur juga. Oh, hayu lah. Apaan gitu. Ya, datanglah di suatu daerah. Saya samarkan, kasihan, jangan. Main datang sana, dia lagi terima pasien. Apa? Ya kita pun sebagai pasien, seolah-olah sebagai pasien. Dan terus setelah selesai semua, saya pun baru di situ mainkan permainan saya. Dia bingung dan aneh kata. Oh, puasa berapa hari katanya? Puasa berapa hari ini nih? Enggak usah kudu puasa katanya. Puasanya 7 hari 7 malam makan sama tidur. Wah, aja ketawa Pak. Pak, saya sulap. Itu yang tadi sulap. Wah, sulap masih kayak gitu katanya. Ya terserah, kalau Bapak mau boleh. Teman saya yang bilang buka harga sekian. Kalau mau boleh. Tapi saya sih Pak, maaf ya, saya bukan jual ini. Saya jual seni Pak. Tapi kalau keahlian Bapak seperti itu, silahkan. Saya sih, kalau saya jual seni dan jual trik. Seperti itu. Dibeli? Dia dibeli, berani. Cuman berapa kali saya sudah tidak ikut. Nah mulai di situ saya mulai ya menjauh tidak. Memang karena mungkin teman-teman saya banyak kesibukan dari yang lain apa. Makanya juga awas tuh kayak paranormal yang keluar paku kan gitu. Bisa dipraktekkan juga? Wah bisa. Tapi enaknya itu lebih seolah-olah ada mediator. Mediator. Wah boleh nih kayaknya. Trik dukun oknum mengeluarkan paku dari dalam perut, silet semua itu. Saya itu pun trik bisa. Atau apa? Sebetulnya trik. Yang namanya orang sakit itu sampai yang kasarnya dibilang santet atau apa, tidak seperti itu. Dan sampai bisa keluar paku. Ya mungkin ada, tapi yang setahu saya yang pernah mengalami hidup sampai sekarang, ya tidak pernah mengalami tahu yang namanya santet seperti itu gitu. Itu permainan.
sulap, cuman ya oknum dukun yang tidak baik, yang tidak benar memanfaatkan, ya seperti itu. Jadi seolah-olah wah nyata. Ya saya pun bisa, pernah kawan saya pun datang ke orang pintar begitu dukun, diobati seperti itu. Wah keluar paku katanya, kamu ada yang nyantet. Aduh, saya pun bisa. Itu bisa sembuh karena sugesti ya? Sebetulnya dari sugesti bisa. Yang lebih baiknya sih yang sudah pasti ke dokter begitu. Jadi memang nggak ada kalau dukun sebenarnya bisa mengeluarkan ada paku dalam perut. Ada. Itu sebenarnya ada atau tidak? Ada. Secara goibnya ada. Secara goibnya ada. Saya Hanya pernah dipakai oleh oknum. Iya. Supaya lebih dahsyat gitu. Lebih dahsyat. Dan terus bukan seperti itu cara pengobatannya yang saya tahu. Kalau yang asli seperti apa? Prosesnya biasanya doa, dengan gitu sembuh dengan doa dikasih air, kan begitu. Yang setahu saya seperti Baru itu. Baru dikeluarkan. Iya. Benda-benda itu. Berarti benar ada ya? Betul ada. Bisa nggak praktekkan trik sulapnya? Wah bisa. Boleh nih ditampilkan ke penonton. Boleh, bisa. Oke, saya undang relawan, tolong nih, Mas Ubed. Mas Ubed nih, gimana ceritanya ini dukun? Ya. Ini, waduh, kayaknya Mas ini kena santet kayaknya nih. Ya, pakunya, ada paku kayaknya nih di dalam. Oke, saya buka dulu ya. Maaf ya. Oh, ini diliatin dulu dong tangannya. Oh ya, kosong nggak ada ya. Agak lambat. Kosong, tidak ada ya. Ya, saya baca ajian saya ya. Bintang kecil di langit yang biru. Paku satu. Tuh. Awas itu karat ya. Biasanya dukun pakai pakunya paku yang karat ya. 2. Oh, dukun seperti itu biasanya. Ya. 3. Saya netralisir, baca lagi ajian saya nih. Bintang kecil di langit yang biru. Tuh, sembuh. Gimana, udah enakan? Enak ya? Langsung berbulu tuh dadanya. Nah, itu sobat, atraksi sedikit dari Mas Saiful dengan menggunakan mantra bintang kecil. Ternyata di perut pasien terdapat paku ya. Ya. Mas Saiful tadi kan ngobatin perut mengandung paku tuh. Iya. Tadi kan dilihatkan tangannya itu kosong kan? Kosong. Sebenarnya boleh bongkar nggak? Disimpan di mana pakunya itu? Boleh. Disimpan di mana sebenarnya pakunya itu? Pakunya di jari. Karena ada jari yang berbentuk jari yang memang mirip, jadi samar. Seperti itu. Mungkin saya bisa tunjukkan ke penonton semua bahwa sebetulnya hati-hati. Inilah aslinya berbentuk jari. Ini si paku ada di dalam ternyata, kan begitu. Tuh. Oh, pakai jari palsu. Nah, kan begitu. Nah, baru nih. Ya karena sudah tahu, jadi kan. Tadi kelihatan nggak? Tidak terlihat. Nggak. Karena ini sekarang sudah dikasih tahu. Jadi gimana tadi prosesnya? Prosesnya seperti ini, tidak usah langsung dibegitukan. Pakunya minta jatuh juga. Wah, kadang saya minta di belakang. Nih di belakang kamu ada ini, ada paku, saya ambil ya. Saya jatuhkan pakunya. Tuh, bunyi kan, jatuh pakunya. Oh, jadi dengan ini ya, karet ini ya. Makanya kan ada tuh yang pernah Bang Marcel kasih tahu tentang keris yang bisa nyetrum itu kan, ada apa? Tombolnya kan. Nah, itu kan. Dia tombolnya nyumput kan, khusus yang dipegang buat si dukunnya saja kan, dicari penyakitnya kan bunyi tret strum itu kan. Nah di situ sebenarnya ada nggak itu keris yang punya petir seperti itu aslinya? Ya mungkin dari paranormal, oknum paranormal itu ya banyak. Bisa aja ada ya. Bisa aja, itu kan dijual belikan. Artinya aslinya ada. Ada. Goibnya bisa keluar. Oh, kalau ada. hal gaibnya ada. Jadi cara membedakan kebatinan yang benar dan kebatinan yang bohongan, bagaimana caranya supaya kita tidak tertipu? Oh, begitu.
gampang satu lihat dari si orang pinternya itu atau yang kiai itu biasanya ahli ibadah terutama. Memang benar dia kadang biasanya yang sewaktu saya yang dulu pernah ngobatin saya itu kan kayak Wasam itu, dia kan imam masjid. Dia suka jadi imam terus. Dia sudah almarhum. Nah itu, terus dia pasti orangnya tidak punya. Orang tidak punya. Dan intinya ada. Jadi semakin seperti padi, semakin berisi dia akan semakin tunduk. Dan itu akan bukan menghilang ya. Dia mungkin menyumput sembunyi di suatu pelosok yang mana kalau umpama tahu dia orang hebat, waduh bisa bahaya. Bisa orang kadang buat orang yang berpolitik zaman sekarang bisa saja menyuruh si A, ini saya punya musuh supaya dia jangan jadi, jatuhkan dia sakit atau apa. Kan membahayakan. Cuman kan dengan cara ceritanya bukan seperti itu. Jadi seolah-olah dibikin sakit hati. Saya punya sakit hati sama si A, wah dibeginikan. Jadi takutnya intinya apa? Dimanfaatkan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Mereka biasanya yang bisa itu nggak minta bayaran ya? Enggak. Biasanya dia hanya membuka kekeluargaan, persaudaraan. Dia pasti apa adanya. Mau ngasih silahkan, mau tidak silahkan. Kan begitu. Pada umumnya seperti ikhlas itu. Ya? Ikhlas. Dari situ pun sudah bisa dilihat sebenarnya. Sudah bisa terlihat. Kalau harus beli ramuan itu udah waspada ya? Ya, kalau untuk supaya minta saya minta persyaratan sekian juta. Untuk misalnya syarat sekian itu awas, hati-hati. Tapi dilihat dulu, kadang pasti mereka juga ngasih trik-trik dulu kan supaya orang itu fokus bahwa yakin bahwa saya punya keanehan kan, seorang tersebut punya keanehan kan seperti itu. Nah di situ kan dia akhirnya percaya kan begitu. Ilmu yang sudah didapat, ilmu apa tadi itu namanya? Kijib Rifai sama Kijib Sulaiman. Itu apa manfaatnya untuk Mas Saiful? Ya manfaatnya satu untuk badan saya sendiri, terutama menjaga badan saya sendiri. Ya kelebihannya seperti tadi, ada yang minta tolong, yaitu saya cuma bisa menetralisir orang yang kerasukan. Kerasukan pun tidak seperti kayak orang yang mediator atau apa begitu. Itu sebetulnya juga menurut saya trik. Kalau orang betul-betul kerasukan yang pernah saya obati, yang pernah saya alami secara langsung, bukan seperti itu hal gaib adanya. Dia memang pasti biasanya nangis dan melotot saja begitu. Nah apalagi bayi, itu yang lebih susah itu bayi kan tidak bisa ngomong, melotot, mata tuh melotot, menjuling, nangis saja gitu. Dan terus langsung hawa gaib tuh ada terus. Artinya Mas Saiful ini kalau ingin jadi dukun terkenal bisa ya dengan trik tadi disatukan dengan kebatinan, trik sulap dengan kebatinan. Kalau punya niat jahat gitu. Ya, kalau saya punya niat seperti itu mungkin saya bisa dibikin bisa ngobatin orang nih sakit yang keluar paku. Saya tidak mau. Saya itu hanya inginnya menghibur. Kalau itu untuk menghibur dan untuk menerapkan bahwa ilmu. Ya. Gitu. Bagaimana kalau penyakitnya dipindahkan ke binatang, ke kambing, itu seperti apa? Saya tidak paham soal seperti itu dan tidak tahu. Ya karena yang lagi viral itu banyak yang seperti itu. Menurut saya tidak ada yang sampai kayak dipindahkan atau apa. Ya mungkin kalau orang yang itu yang punya ilmu beneran tinggi ada, ya mungkin bisa. Tapi kayak menurut saya tidak ada. Itu harus yang bisa begitu mengobati sampai dioperasi dalam cuman medis, kedokteran. Oke, yang terakhir pesan mungkin untuk penonton, apa yang mau disampaikan mengenai kekacauan yang ada sekarang ini? Untuk semua masyarakat Indonesia
khususnya di Indonesia, jangan tertipu daya sama oknum dukun atau paranormal yang seperti itu. Gunakan akal sehat yang jernih, banyak pikiran yang sehat, terutama masuk pikiran yang sehat, banyak ibadah, banyak rajin sholat, baca Quran, atau sebagainya yang lain yang mendekatkan kita kepada Sang Pencipta. Biar kita terbuka dengan pikiran yang rasional, yang sehat. Seperti itu saja, Kak. Tidak semua berarti yang melakukan trikan dukun itu, yang benar pun ada. Ada. Ya. Ada. Jadi tidak boleh dipukul rata ya. Iya. Baik Sobat MM, bagaimana Anda sudah puas dengan aksi dari Mas Saipul? Mudah-mudahan memberi pesan yang baik untuk kita semua ya. Hanya titip pesan Mas Saipul, berhati-hati saja gitu ya maksudnya. Terima kasih. Saya Mang Ei dan Mas Saipul serta tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.